Well, it's a great privilege to be here with you today. Merupakan suatu kehormatan saya boleh berada bersama dengan saudara kekasih. Lord willing, I will be teaching about justification and regeneration. Saat ini kita akan belajar mengenai pembenaran dan lahir baru. So we want to read a passage of scripture to begin with. Ya, kita akan mulai dengan beberapa pasal In Titus chapter 3. Titus. Oke, dalam Titus pasal 3. Mari kita buka saudara kasih. And verses 3 to 7. Titus pasal 3 ayat 3 sampai dengan 7. Oke, saya bacakan bahasa Indonesianya. Sudah baca ya? Sudah dapat ya? Demikian firman Tuhan. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemuliaan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali, oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, juru selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Paul is talking here about our great salvation. Di sini Paulus berbicara mengenai keselamatan yang besar. And as soon as he begins to talk about our salvation, he mentions regeneration. Dan setelah dia menyatakan mengenai keselamatan, dia bicarakan mengenai pembenaran. Verse 5, the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. Di ayat yang kelima dikatakan situ bahwa permandian kelahiran kembali dan pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. But then immediately he talks about justification. Lalu kemudian juga dibicara mengenai pembenaran. Verse 7, Di ayat yang ketujuh, that we might be justified by His grace. dikatakan sana kita dibenarkan oleh kasih karunia. Now these are big words. Ini adalah firman yang sangat luar biasa. Justification and regeneration. Pembenaran dan lahir baru. And a lot of times we sort of wish that God hadn't put so many big words in the Bible. Nah, kita lihat bahwa tangan Tuhan telah melakukan banyak hal di dalam firman Tuhan. And sometimes people say, well, this is just doctrine. Doctrine's not so important. Dan kebanyakan orang berkata ini hanya doktrin dan ini bukan suatu jadi permasalahan yang besar. There was a man in England named Gypsy Smith. He was a gypsy. Ada seorang di Inggris bernama what's his name? Gypsy Smith. Gypsy, yeah, Gypsy You know Smith. what a gypsy is? Ya, Gypsy. Orang eksentrik ya. Yeah. He couldn't read. Dia tidak bisa baca, saudara. And then when he began to read, he did not read very well. Dan ketika dia mulai untuk membaca, dia belum bisa juga baca lebih baik. So when he was preaching, he would read the first half of the verse. Nah, ketika dia mulai membaca ayat-ayat yang pertama, Right, and he'd stop right before he got to the big word. dan dia berhenti pas di terka ayat-ayat yang sangat besar. And then he would start again, and he'd preach for a while, and then he would start again on the other side of the big word. Dan dia mulai lagi berkhotbah, dan dia mulai lagi berhenti dan berkhotbah lagi. Now sometimes that's the way we do when we read the Bible. Nah, itulah seringkali kita lakukan ketika kita membaca firman Tuhan. We see a big word like justification, Kita temukan banyak firman Tuhan seperti pembenaran, or a big word like regeneration. atau firman Tuhan seperti lahir baru. And so we don't really think about that, we just read the rest of the verse. Kita tidak masalah mengenai hal itu, kita cuma selesaikan aja ayat tersebut. But God has put these words in the Bible to help us. Tapi Allah menaruhkan firman ini untuk membantu kita. These are things that are important for us to understand. Ini hal yang sangat penting harus kita ketahui. So I would ask you a question. Lalu saya ingin mempertanyakan beberapa hal. Satu pertanyaan. If someone asked you to explain justification, would you be able to do that? Kalau ada seseorang menanya kepada saudara, apakah pembenaran gitu? Apakah saudara bisa? Or if someone asked you to explain regeneration, would you be able to do that? Atau ada seorang juga menanyakan mengenai lahir baru, apakah saudara tahu menjawabnya? So that's what we want to talk about in these days. Inilah kita akan kupas bicara pada hari-hari ini. Lord willing, today I will talk about justification.
Tuhan ingin berbicara sekarang mengenai pembenaran. And then on Monday, we'll talk about regeneration. Dan besok kita akan bicara mengenai lahir baru. What is, when we talk about, the Bible talks about doctrine or teaching. Ketika firman Tuhan bicara mengenai pengajaran atau doktrin, What is doctrine? apakah itu doktrin? Well, it is a description of invisible reality. Itu adalah pernyataan kenyataan yang dapat terlihat. You see, we cannot see the spiritual world. Kita tidak dapat melihat peperangan rohani. So we have to have someone tell us what the spiritual world is like. Jadi Tuhan harus tunjukkan seperti apakah peperangan rohani itu. Let me give you an example. Mari saya tunjukkan beberapa contoh. Suppose someone puts a blindfold over my eyes so I can't see. Oke, ada seorang yang menaruhkan sampai sehelai gitu menutup mata saya. And I come into this room Lalu saya masuk ke dalam ruangan. and they tell me, well, there's a desk right there Dia tanyakan apakah ada meja di situ and there's a chair there dan ada kursi di sebelah situ and someone's sitting here, so you have to be careful where you walk. dan banyak sekali orang duduk sini dan saudara harus hati-hati saat Anda berjalan. Now, even though I'm blindfolded, Nah, walaupun saya tidak dapat melihat karena ditutup mata saya, if they tell me the truth about what I can't see, kalau mereka katakan yang benar bahwa apa yang tidak saya lihat, then I will be able to walk through this room without being able to see. saya dapat berjalan ke ruangan itu walaupun saya masih tidak dapat melihat. But suppose they tell me something that's wrong, Tapi ada satu hal yang mengatakan saya itu hal yang salah. and I'm blindfolded, they say, keep walking straight ahead. Ya, saya tertutup mata dan ada yang bilang jalan aja lurus terus. There's nothing in front of you. Tidak ada sesuatu di depan saudara yang menghalangi. It hurts. Sangat sakit, saudara. Now, in the spiritual world, Nah, di dalam dunia roh it hurts much worse. akan lebih sakit lagi. If someone tells you, for example, Jika ada seseorang berkata kepada seorang, they tell you, if you become a Christian, you'll never be sick. jika Anda menjadi seorang Kristen, Anda tidak akan sakit. That's not true. Itu salah. And if you believe that, Nah, jika saudara percayakan hal itu, you will bump into spiritual reality, saudara akan menabruk itu di dalam kenyataan secara roh and it hurts. dan sakit. Now, when we talk about justification, Nah, ketika bicara mengenai pembenaran, there are things that God has told us about spiritual reality. Allah sedang memberikan kepada kita mengenai kenyataan di dalam roh. Same thing is true about regeneration. Sama juga halnya dengan lahir baru. So we want to look at some things that God has told us about these truths. Jadi kita benar-benar harus mengerti apa yang Allah sedang berbicara mengenai kebenaran ini. Now, how do we start talking about justification and regeneration? Jadi bagaimana kita akan mulai bicara mengenai pembenaran dan lahir baru ini? Well, we have to start where the Bible does. Kita akan mulai seperti apa yang firman Tuhan katakan. We have to start with sin. Kita mulai dengan hal dosa. These verses that we read in Titus, Ayat ini kita baca dalam Titus, he talks about our sin. bicara mengenai dosa. Verse 3, we also once were foolish and disobedient and deceived. Kita lihat situ di ayat yang ketiga, ada kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai nafsu dan keinginan. Enslaved to various lusts and pleasures. Dan juga hidup dalam kejahatan, kedengkian. Then he talks about regeneration and justification. Lalu bicara mengenai lahir baru, lalu kemudian berikutnya mengenai pembenaran. Why do I need to be justified? Mengapa kita harus dibenarkan? Why do I need to be regenerated? Mengapa kita harus hidup lahir baru? Only because of sin. Itu karena ada dosa. Sin is the one great problem of all men. Dosa adalah masalah terbesar bagi manusia. Now, the Bible has a lot to say about sin. Firman Tuhan bicara banyak sekali mengenai dosa. Because we don't have a lot of time, we can't take a lot of time talking about this. Karena kita juga tidak banyak waktu, kita tidak bisa bicara banyak mengenai hal ini. But let me just say a few things about sin from the Bible. Tapi saya akan berikan beberapa hal mengenai dosa dari ayat firman Tuhan. These are amazing things. Ini hal yang sangat luar biasa. First of all, the Bible says that sin is absolutely universal in the human race. Jadi pertama hal bahwa dosa itu meliputi dunia. No matter how old you are, Tidak peduli berapa umur saudara, no matter how young you are, tidak peduli usia saudara, no matter what race you are, tidak peduli bagaimana suku saudara, no matter how educated,
Tidak peduli bagaimana saudara ikut dalam pendidikan no matter how uneducated. atau tidak ada pengetahuan sama sekali. Every single person is a sinner. Setiap orang itu ada dosa. Romans chapter 3, Roma pasal 3, there is none righteous, no, not one. tidak ada orang yang tidak berdosa. There is none who understands. Tidak ada orang yang mengerti. There is none who seeks for God. Tidak ada orang yang mencari Allah. So you see people worshiping these different religions. Kita melihat juga banyak orang menyembah ilah lain. They're not seeking God. Mereka tidak mencari Tuhan. Isn't that amazing? Bukan itu hal yang luar The biasa? Bible says there is no one who seeks for God. Dikatakan Alkitab kan tidak ada seorang pun yang mencari Allah. There is none who understands. Dan tidak ada seorang pun yang mengerti. No, not one. Yang tidak menginginkan. So sin is absolutely universal in the human race. Jadi dosa itu sangat meliputi seluruh dunia ini. My wife's father is always talking about education. Orang tua istri saya bicara banyak mengenai pendidikan. He's not a Christian, Dia bukan orang Kristen, but he thinks that education is the answer. tetapi dia bilang bahwa pendidikan itulah jawabannya. The Nazis in Germany in World War II Nazi di Perang Dunia Kedua, were some of the most educated people in the world. mereka itu adalah orang yang sangat pintar di dunia saat itu. I visited one of the concentration camps. Saya kunjungi beberapa camp. In one of those camps, they found 6,000 kilograms of women's hair. Cut hair that they cut. Ditemukan bahwa situ ada 6.000 kilogram potongan rambut. They used that hair to make sacks. Ya, dipakai rambut itu untuk pakai karung ya. Educated men. Orang yang sangat pendidikan. And then they went home at night and listened to classical music. Lalu kemudian mereka pulang ke rumah pada malam hari mendengarkan musik. Sin in the human heart. Itulah dosa di dalam hati manusia. We could spend the entire week studying what the Bible says about sin. Kita akan habiskan seluruh minggu ya, sepanjang minggu bicara mengenai dosa dalam The Alkitab. Bible says sin deceives us. It's deceitful. Dikatakan juga bahwa dosa itu menajiskan. You become blinded when you're sinning. Saudara akan menjadi dibutakan oleh karena dosa. It says that sin hardens us. Dikatakan juga bahwa dosa itu menegarkan hati. In Hebrews chapter 3, lest anyone be hardened by the deceitfulness of sin. Dikatakan bahwa Ibrani pasal 3 bahwa dosa itu menggeraskan hati dan juga menajiskan. Sin enslaves us. Juga dosa itu memperhambakan. You remember what the Lord Jesus said? Saudara tahu ketika Yesus katakan, John chapter 8. Yohanes pasal 8, Everyone who commits sin is a slave of sin. setiap orang yang berbuat dosa mereka adalah kena kutuk. Can't get free. Tidak bisa lepas dari hal itu. Suppose you quit one sin. Mungkin dia dapat berhenti dari satu dosa. Then you get proud because you quit that sin. Oke, mungkin saudara bangga karena saudara berhenti dari dosa itu. All you did was change one sin for a different sin. Tapi kemudian dari situ, dari hal ini berhenti dan masuk lagi ke dosa yang Sin berikutnya. of pride. Itu kebanggaan dari dosa. So sin enslaves us, sin deceives us, Jadi dosa itu memperhambakan kita, dosa itu menajiskan kita, sin hardens us, dosa juga menegarkan hati kita. sin is irrational. Ya, dosa itu irasional. It doesn't make any sense. Tidak bikin masalah. Think of Esau. Coba pikirkan hal ini. For one meal, he traded his birthright. Esau, Jacob and Esau, for one meal, he traded his birthright. Oh ya, oleh Esau ya, waktu dia berjalan ya. It's insane. Ya, itu tidak masuk akal. Many people have lost their home and their family for one night of sin. Banyak orang juga kehilangan rumah dan keluarga oleh karena dosa. You remember the prodigal son? Saudara ingat mengenai anak? It says when he came to his senses, he said, I'm going home to my father. Ya, ketika dia kehabisan segala sesuatu, dia mau kembali kepada bapaknya. It was like he was crazy before. Sebelumnya ya dia sangat tidak tahu, tidak tahu akan hal dirinya. The sin it's irrational. Jadi dosa itu sangat irasional, melingkupi kehidupannya. Just think back of your own life. Coba pikirkan kembali mengenai kehidupan saudara. Tell me one wise sin that you have ever committed.
Coba berikan saya satu hal, hikmat apa dari dosa yang saudara perbuat dulu? There is no wise sin. Tidak ada hikmat dari dosa. It's irrational. Jadi tidak bisa dipikir, tidak masuk akal. The Bible says much about sin. Jadi Alkitab bicara banyak mengenai dosa. And as I said, we could talk about that all day long. Seperti saya katakan, saya bisa bahas ini sepanjang hari. But we want to talk about what God's solution to the sin problem. Tapi saya akan coba memberikan solusi jalan keluar mengenai permasalahan dosa ini. The one great problem that every man has is sin. Masalah yang terbesar bagi manusia adalah dosa. Many of you I did not meet until today. Banyak dari saudara ini saya baru bertemu hari ini. But one thing we already know about each other, we know that we both are sinners. Tapi satu hal yang kita tahu, saling tahu bahwa kita adalah orang yang berdosa. And if I go out here on the street, the person that I meet, I know that he's a sinner. Tapi ketika saya keluar dari lingkungan ini, saya melihat jumpa banyak orang, saya tahu bahwa banyak orang juga berdosa. And his one big problem is sin. Nah, itulah satu masalah besar mengenai dosa. But this is what I want you to see. Tapi inilah yang saya mau saudara untuk lihat. His sin problem has two parts. Masalah dosa ini punya dua hal. First part of his sin problem is on the inside. Masalah yang pertama adalah datang dari dalam. He has a bad heart. Yaitu hati yang jahat. That's on the inside. Itu datang dari dalam. All right? Yeah. The Lord Jesus talks about this. Ya, Tuhan Yesus juga ajarkan mengenai hal ini. In Mark chapter 7. Di dalam Markus pasal 7. Mark chapter 7 and verse 21 through 23. Markus pasal 7 ayat 21 sampai 23. Demikian firman Tuhan. 21 to 23. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Alright, he says this is a problem on the inside. Baiklah, inilah masalahnya datang dari dalam. Every man, before he becomes a Christian, has a bad heart. Setiap manusia sebelum dia menjadi Kristen, itu hati mereka jahat. And from the inside, dan dari dalam hatinya, out of his heart, keluar dari hatinya ini, comes all this evil. Semua hal-hal yang jahat, yang buruk. Evil thoughts, pikiran-pikiran yang jahat. All kinds of evil actions come from inside. Semua tindakan jahat datang itu dari hati. So, part of the sin problem, when we talk to a sinner out here somewhere, part of his problem is on the inside. He has a bad heart. Ini masalahnya dari kita ini, keluar dari hati masalahnya ketika berjumpa dengan orang di luar sana, itu semua datang itu dari hati. But suppose that he could change. Tapi ini bisa berubah. Suppose that he stops sinning today. Dan bisa dia berhenti dosa hari ini. And he never committed another sin the rest of his life. Dan tidak akan berbuat lagi dosa sampai akhir hidupnya. He just changed his life around and he never committed another sin. Ya, dan berubahkan hatinya sehingga dia tidak akan berbuat dosa lagi. Would he go to heaven? Apakah dia akan pergi ke surga? If he never committed another sin, would he go to heaven? Jika dia tidak lagi berbuat dosa, apakah dia pergi ke surga? Anyone? No. Ada? No. He says no. Dia katakan tidak. Now he has a bad heart, but suppose he changes his heart. He never sins again. Ya, dia punya hati yang jahat tidak dalam, tetapi dia tidak ubah. Apakah dia akan pergi ke surga? No. Let me ask you a question. Saya beri lagi pertanyaan. Suppose there's a man out here that has committed 7 murders. Oke, ada orang di luar sana yang melakukan pembunuhan 7 orang. But he stops murdering. Tetapi dia berhenti untuk melakukan hal pembunuhan. And he never murders another person the rest of his life. Dan dia tidak lagi melakukan pembunuhan lagi selama hidupnya. Is everything okay with him? Apakah dia baik-baik saja? No. Tidak. What's wrong? Kenapa? He has another problem with sin. Dia punya satu hal lagi mengenai dosa. Not only does he have a bad heart, bukan hanya dia punya hati yang jahat, but he has a bad record in the eyes of the law. Tapi dia memiliki catatan buruk di hadapan Allah. His past crimes are against him. Ya, kejahatan dia yang masa lalu itu yang melawan dia. So this man out here that I talk to,
I have to realize he's got a bad heart. Ya, orang ini yang sedang saya ajarkan, saya harus tahu bahwa itu dia punya hati yang jahat. But he also has a bad record in the eyes of the law of God's law. Tapi dia juga mempunyai catatan buruk di hadapan Allah. He not only has the power of sin inside of him, Bukan hanya dia punya kuasa dosa itu di dalamnya, but he has the penalty of sin resting on him. tapi ada penalti dosa itu di atas kepalanya. He's like a man who is running from justice. Seperti orang yang lari dari keadilan, saudara. Justice has not been satisfied. Keadilan belum ditegakkan. Now, what do we mean justice? Apa yang maksudnya mengenai keadilan? Well, justice is something that we cannot really prove or understand. Keadilan itu sesuatu yang kita bisa buktikan atau kita pahami. But we all know that some things are just or right. Tapi yang kita tahu bahwa sesuatu itu pasti benar, adil. It has to do with God's image inside of us. Itu bicara mengenai gambaran Allah di dalam diri kita. God is like a righteous judge. Allah adalah Allah yang adil, hakim yang adil. Let me give you an example. Saya akan berikan beberapa contoh. Suppose there's a man who rapes and kills a little girl. Oke, adalah suatu anak yang memerkosa seorang anak kecil. A terrible crime. Ya, kejahatan yang jahat sekali. And he goes before the judge, Dan dia pergi di hadapan hakim, and the judge says, that will be $10. dan hakim bilang, oke, kamu kena penalti $10. You say, that's wrong. Itu salah. It's not just. Itu bukan adilan. In other words, the scales of justice have to be balanced. Kita katakan sih bahwa keadilan itu harus seimbang. So this man has committed this great crime. This great crime. Ya, orang ini melakukan kejahatan yang besar dengan upahnya itu segini. And the penalty is not equal to the crime. Dan juga hasilnya itu, penalti itu tidak seimbang dengan perbuatannya. Now, God is a righteous judge. Nah, Allah adalah hakim yang adil. The scales of justice must be balanced. Neraca itu harus seimbang. He must punish sin. Dia harus terima penghukuman atas dosa. Well, this is a very great problem. Tapi inilah masalah yang sangat besar. A criminal comes before the judge, Seorang yang berbuat jahat ini berdiri di hadapan hakim, and he has committed all of these crimes. dan dia melakukan semua kejahatan. How can the judge be a righteous judge Bagaimanakah seorang hakim itu menjadi hakim yang adil and still justify that criminal? dan masih membenarkan orang tersebut? That's the problem. Itu masalahnya. And that's what the gospel is about. Itulah mengenai Injil, bicara mengenai Injil. Every man has two parts to the sin problem. Setiap orang mempunyai dua hal mengenai masalah ini. One part is inside, Ya, hal yang pertama adalah datang dari dalam, has a bad heart. yaitu hati yang jahat. The other part is outside of him. Hal yang kedua adalah di luar dirinya. It has to do with his standing before God, who is the great judge. Sesuatu yang berdiri di belakang perbuatan dia di hadapan hakim. Now, God takes care of both problems in the gospel. Nah, Allah memelihara kedua hal ini dalam Injil. He takes care of the bad heart in regeneration. Dia menangani hati yang jahat di dalam lahir baru. He takes care of our bad record in the eyes of God's law in justification. Allah juga menangani catatan buruk di belakang di dalam hal pembenaran. Now, we want to talk about justification today. Nah, kita akan bicara mengenai pembenaran hari ini. How can God justify? Bagaimanakah Allah bisa membenarkan? Let's look at Proverbs 17. Mari kita buka di Amsal 17. Proverbs 17 and verse 15. Amsal 17, 15, ayat 15. He who justifies the wicked Oke, bikin firman Tuhan. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar. Kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. All right, the one who justifies the wicked is an abomination to the Lord. Mereka yang membenarkan orang fasik itu salah di hadapan Tuhan, kejian. In other words, suppose a criminal comes before the judge.
Ya, oke, ada seseorang berdiri di hadapan hakim, and the man is guilty of all of those crimes, dan orang ini bersalah atas semua perbuatan jahatnya. and the judge says, "You're free to go. You're justified. You're right with the law." Dan hakim ini bilang, oke, engkau bebas pergi di hadapan keadilan. God says that's an abomination. Bagi Allah itulah kekejian. Can you see that's an abomination to God? Apakah saudara lihat itu kekejian di mata Tuhan? All right, here's the problem. Inilah satu masalah lagi. How can God justify you? Bagaimana Allah membenarkan saudara? You have committed all those crimes. Saudara melakukan semua tindakan kejahatan. And you come before God and you say, "I'm sorry." Dan saudara berdiri di hadapan Tuhan dan katakan, saya minta maaf, ampun. Being sorry doesn't pay for the crime. Mengatakan minta maaf itu tidak membayar perbuatan yang You kita see buat. that? Somehow that crime has to be paid for. Terkadang juga perbuatan jahat kita harus dibayar. Otherwise, God would be like this unrighteous judge. Kalau tidak, Allah akan seperti ini tadi. Let's look at another verse in Proverbs. Mari kita lihat di ayat di dalam Amsal. Proverbs 24 and verse 24. Amsal 24 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Siapa berkata kepada orang fasik, engkau tidak bersalah, akan dikutuki bangsa-bangsa, dilaknatkan suku-suku bangsa. So, how is God going to justify any sinner? That's the big problem. Bagaimana Allah itu akan membenarkan orang berdosa? Ini masalahnya besar yang akan kita kupas. This is even bigger problem. I mean, this is harder than for God to create the whole universe. Ini kesulitan ya dari hal yang Allah telah ciptakan dunia ini. You know, God cannot do things that are irrational. Allah tidak dapat melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. For example, God cannot make a square circle. Contoh, Allah tidak pernah membuatkan persegi panjang itu menjadi bundaran, lingkaran. That's impossible. That's nonsense. Nggak masuk akal, saudara. But God cannot justify a sinner either, Dan Allah juga tidak bisa membenarkan orang berdosa. because He is perfect and absolutely righteous. Karena dia Allah yang sempurna dan adil. And we come before God and all of our sins are resting on our head. Dan kita berdiri di hadapan Tuhan dengan dosa yang ada di bahu kita. How can He look at me and say, "Yes, you've done all of these crimes"? Bagaimana dia bisa berdiri di hadapan kita dan ya, itu kita lakukan dengan banyak kejahatan. But you are righteous in the sight of my law. Tapi engkau benar, adil di hadapan hukum. How can He do that? Bagaimana dia bisa lakukan hal itu? Well, there's only one way that He can do that. Dan hanya ada satu cara dia dapat melakukan hal itu. Someone has to pay to satisfy justice for my sins. Seseorang harus benar-benar harus untuk melunasi atas tanggungan dosa yang diperbuat. Now that's what the Lord Jesus did. Itulah yang Tuhan Yesus Kristus lakukan. He came not just to set an example. Dia datang bukan aja menjadi contoh. He came to satisfy God's justice for me. Dia juga datang sebagai memuaskan kebenaran, keadilan. And so it says in 1 Peter, Dikatakan di dalam 1 Petrus, He carried our sins in His own body on the cross. ya, dia menanggung semua dosa di kayu salib. Our sins were placed on Him. Dosa kita semua ditanggung pada Tuhan Yesus. Now, this is the gospel. Inilah Injil. The gospel is not ask God for a new heart. Injil itu bukan sesuatu yang kita mau dari hati. You need a new heart. Ya, saudara butuh hati yang baru. But even if you had a new heart, you'd still go to hell. Tapi walaupun saudara punya hati yang baru, Anda masih masuk dalam lautan api. The gospel is believe on the Lord Jesus Christ as the one who paid for your sins. Injil itu adalah percaya kepada Tuhan Yesus yang telah menebus dosa kita. Now, how does all this work? Nah, bagaimana semua ini kita bisa kaitkan satu sama lain? Well, we want to look at another Bible word. Kita akan lihat lagi dalam kebenaran firman Tuhan. And that's the word impute. This is translated reckon, count, impute. You know,
You know what the word impute? Oh ya, ditangguhkan. Penanggungan ya. Penanggungan, saudara. Let's look at a Mari verse kita lihat di dalam that explains it. ayat yang bicara mengenai penanggungan. In Philemon chapter, Philemon. chapter 1, verse 17 and 18. Philemon 1 ayat 17. Philemon 1 ayat 17. Verses 17 and 18. Demikian firman Tuhan, kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Verses 17 and 18. Okay, you remember the story here. Oke, saudara ingat cerita ini. Philemon had a slave named Onesimus. Philemon ini punyai hamba bernama Onesimus. And Onesimus ran away from Philemon, and Paul found him, and he became a Christian. Ya, Onesimus ini lari dari dan bertemu bersama dengan Paulus. And then Paul is sending Onesimus back to Philemon. Dan Paulus membawa kembali Onesimus kepada Philemon. Now, this is what he says in these verses. Inilah dikatakan di dalam ayat ini. If he owes you anything, Kalau dia berhutang budi, impute that to me. tanggungkanlah itu kepadaku. Now, how does yours read? Does it charge that to my account, or? Iya, dikatakan sini bahwa kalau dia sudah merugikan kau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. You understand the idea? Saudara mengerti hal ini? Now, Paul did not owe the money to Philemon. Paulus itu tidak berhutang kepada Philemon. Onesimus owed the money to Philemon. Onesimus berhutang. But he said, if he owes you anything, Tapi dikatakan kalau engkau berhutang sesuatu, take that and put that on my account. Ambil itu dan ditanggungkanlah semuanya itu padaku. Now, that's what it means to impute sin. Itulah yang tadi saya katakan mengenai penanggungan, Now, ditanggungkan kembali. think about this. Pikirkanlah ini. Our sin was imputed to the Lord Jesus. Dosa-dosa kita ditanggung oleh Tuhan Yesus. He did not owe the debt. Dia tanggung semua kesalahan. We owed the debt. Kita yang berhutang. But God took that sin and put it on His account. Tapi Allah mengambilkan itu dan taruhlah ditanggungkan pada Yesus. Now, this is what you need to realize. Hal ini yang saudara harus pahami. Once sin was imputed to Him, Ketika dosa itu ditanggung olehnya, it became His debt. itu menjadi tanggungan orang tersebut. It was really His debt. Itu benar-benar menjadi tanggungan orang tersebut. Now it's taken off of me and placed on Him. Dan sudah dilepaskan dari tanggungan itu dari saya dan kepada orang tersebut. And He owes the debt. Dan dia yang sekarang berhutang. And He pays the debt in full. Dan dia telah lunasi semua dosa-dosa. That's what it is when God imputes our sin to Christ. Itu yang Allah katakan semua ditanggung oleh Kristus Yesus. Now, let's look at this in another passage of Scripture, and then we'll quit and talk for a while. Oke, saya akan buka lagi satu pasal lagi dalam firman Tuhan. Back in Leviticus. Leviticus 16. Kita buka di Imamat 16. Imamat pasal 16. This was the great day of atonement. Inilah hari raya pendamaian. And so we want to read a little bit about the great day of atonement. Kita akan baca sedikit mengenai hari pendamaian. First of all, verses 7 to 10 we'll read. Pertama kita akan baca di ayat yang 7 sampai dengan 10. Imamat 16, 7 sampai dengan 10. Saya bacakan dalam firman Tuhan. Ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan, dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu, sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah bagi Azazel. Lalu Harun mempersembahkan kambing jantan yang kena undi bagi Tuhan itu dan mengolahnya sebagai korban penghapus dosa. Tetapi kambing jantan yang kena undi bagi Azazel haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan Tuhan untuk mengadakan pendamaian, lalu dilepaskan bagi Azazel ke padang gurun. Now there were two goats. Nah, situ ada dua kambing. But these two goats teach one lesson.
Dua kambing jantan ini mengajar mengenai dua pengajaran. And I'll try to explain why God used two goats. Saya akan coba kupaskan mengapa Tuhan Allah mengajarkan dua But perumpamaan kambing. first let's read a few more verses. Pertama kita akan membaca beberapa ayat. Verse 15 and 16. Di ayat yang ke-15 dan 16, demikian firman Tuhan. Lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu, dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan, yakni ia harus memercikannya ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian itu. Dengan demikian ia mengadakan pendamaian bagi tempat kudus itu, karena segala kenajisan orang Israel dan karena segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Demikianlah harus diperbuatnya dengan kemah pertemuan yang tetap diam di antara mereka di tengah-tengah segala kenajisan mereka. So this goat is killed, one goat is killed and its blood is sprinkled to atone for sin. Nah, kita lihat sini bahwa kambing dipersembeli dan darahnya itu dipercikan untuk menghapus pendamaian. Now verses 20 to 22. Nah, di dalam ayat yang ke-20 sampai dengan 22. Demikian firman Tuhan. Setelah selesai mengadakan pendamaian bagi tempat kudus dan kemah pertemuan serta mesbah, ia harus mempersembahkan kambing jantan yang masih hidup itu, dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu, dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu, dan kemudian melepaskannya ke padang gurun dengan perantaran seorang yang sudah siap sedia untuk itu. Now, he has two goats to teach one truth. Nah, ada dua kambing jantan yang mengajari mengenai kebenaran. The reason he needs two goats, Alasannya kenapa ada dua kambing? the goat has to die for sin. Kambing itu harus mati untuk menghapus dosa. And once you've killed it, goats don't come back from the dead. Ya, ketika mati dibunuh dia tidak akan hidup lagi. The Lord Jesus came back from the dead. Tuhan Yesus bangkit dari kematian. So he had to have two goats to teach this. Ya, jadi harus ada dua gambaran pengajaran mengenai The one goat dies for sin, satu kambing jantan itu mati untuk dosa, and those sins are taken clear outside the camp, dan dosa itu harus pergi jauh dari tenda perkemahan, totally away from God's presence. jauh dari hadapan hadirat Tuhan. Now that's what happens when the Lord Jesus bears our sins. Itulah yang terjadi ketika Yesus menanggung dosa kita. But do you see what's happening in imputation? Tapi saudara lihat apa yang terjadi dalam hal penanggungan? He puts his hands on the head of the goat, Di sini dia meletakkan tangan itu di atas kepala and kambing, he confesses all his sins, dan dia mengakui semua kesalahan dosa, and those sins are moved over onto the goat. dan semua dosa itu beralih pindah ke atas kambing He takes tersebut, his hands off, dan dia menarik ke tangannya kembali. the sins are all on the goat, Dosa itu semuanya ada di kambing itu and he tersebut, carries those sins away. dan ada menjauhkan dosa itu. Now that's what the Lord Jesus did for us. Inilah yang Tuhan Yesus ajarkan. And that is the way that God can justify us. Inilah caranya bagaimana Allah dapat membenarkan. Now we'll talk more about that the next session. Kita akan bicara lagi di seksi berikutnya.